Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea sebagai tutor matematika. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan cara menentukan jari-jari, tinggi, dan volume tabung. Ini merupakan pelajaran SD dan SMP. Bagi adik-adik SD dan SMP, yuk belajar bersama-sama. Terdapat 4 soal, di mana soal yang pertama kita menentukan volume tabung. Soal yang kedua, menentukan volume tabung. Soal yang ketiga, menentukan tinggi tabung. Dan soal yang keempat, menentukan jari-jari. Kita mulai dari soal yang ke-1. Volume tabung sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Di mana V yang kita gunakan adalah 22/7 jika jari-jarinya ada kelipatan 7. Dan V kita gunakan 3,14 jika jari-jarinya tidak ada kelipatan 7. Untuk soal yang ke-1, diketahui jari-jarinya 14, maka kita gunakan V-nya 22/7. Dikali R-nya kita masukkan 14 cm dikali 14 cm. Dikali tinggi. Tinggi tabung diketahui 20 cm. Di sini ada penyebutnya 7 dan pembilangnya 14. Maka 7 sama 14 sama-sama ada di perkalian 7. Artinya, bisa kita gunakan sistem coret. 14 dibagi 7, maka hasilnya 2. Lanjut, 22 dikali 2, maka hasilnya 44 cm. Dikali 14 cm, dikali 20 cm. Kita kalikan angkanya. 44 dikali 14 dikali 20, maka hasilnya 12.320. Satuannya cm pangkat 3 atau bisa disebut cm kubik. Cm dikali cm dikali cm, maka satuannya cm pangkat 3. Sehingga kita memperoleh volume tabungnya 12.320 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui R 10 cm, T 18 cm, dan ditanya volume tabung. Jawab, volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V yang kita gunakan pada soal nomor 2 ini, kita lihat jari-jarinya 10. 10 tidak ada kelipatan 7. Atau angka 10 ini tidak ada di perkalian 7, maka V yang kita gunakan adalah 3,14. Dikali jari-jarinya, R-nya 10. Karena di sini R kuadrat, maka kita tulis 10 cm dikali 10 cm. Dikali tinggi. Tinggi tabungnya 18 cm. 3,14 ini bisa kita jadikan pecahan biasa. Kita perhatikan angka yang di belakang koma. Angka yang di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 4. Maka kita buat penyebutnya per 100. Sedangkan pembilangnya kita buat 314. Paham ya adik-adik? Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya ada 2 per 100. Untuk pembilangnya, kita tulis semua angka tanpa koma. Lanjut, dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 18 cm. Kita akan gunakan sistem coret seperti soal nomor 1 ini.
di mana penyebutnya ada 02 dan pembilangnya ada angka 10 cm dikali 10 cm. Kita coret dulu, 0-nya 1 sama penyebut 0-nya 1. Lanjut, coret 0-nya 1 pada pembilang dan penyebutnya 0-nya 1. Sehingga hasilnya kita tulis sama dengan 314 dikali 1 cm dikali 1 cm dikali 18 cm. Kita kalikan angkanya. 314 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 18 sama dengan 5.652. Satuannya cm pangkat 3 atau bisa kita sebut cm kubik. Sehingga soal nomor 2 kita memperoleh 5.652 cm kubik. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui jari-jari R sama dengan 7 cm dan volume tabung V tabung sama dengan 1540 cm kubik. Ditanya tinggi tabung, kita simbolkan dengan T. T tabung sama dengan titik-titik-titik tanda tanya. Jawab, kita akan gunakan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Karena volume tabungnya sudah diketahui, maka kita tulis di bawah sini, di ruas kiri, pas di bawah tulisan volume tabung. 1540 cm kubik sama dengannya kita sejajarkan. V kita gunakan 22/7 dikarenakan jari-jarinya adalah kelipatan 7. 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali tinggi. Tinggi adalah yang ditanya, maka kita tulis dikali T tabung. Tinggi tabung. Kita akan gunakan sistem coret, di mana penyebutnya ada angka 7 dan pembilangnya ada angka 7. 7 bagi 7, hasilnya 1. Maka kita tulis ulang yang ini, yang di ruas kiri, 1540 cm kubik, sama dengannya kita sejajarkan, 22 dikali 7. 22 kali 7, cm-nya ada 2, cm dikali cm, maka kita tulis cm persegi atau cm kuadrat, dikali tinggi tabung. Lanjut, kita tulis ulang dulu yang di ruas kiri, 1540 cm kubik sama dengan 22 dikali 7, maka hasilnya 154 cm kuadrat dikali tinggi tabung. Kita akan menentukan tinggi tabung, maka 154 ini dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Di sebelah sini adalah ruas kiri, sama dengan sebagai pemisah, dan sebelah sini adalah ruas kanan. Jadi kita pindahkan. Kita tulis dulu yang di ruas kiri, 1540 cm kubik, dari perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, maka kita buat per 154 cm kuadrat. Sama dengannya kita sejajarkan. Di ruas kanan tinggal tinggi tabung. Maka kita kerjakan yang di ruas kiri, 1540 dibagi 154. Maka hasilnya 10. Cm kubik dibagi cm kuadrat, maka hasilnya cm. 10 cm sama dengan tinggi tabung. Maka kita memperoleh tinggi tabungnya sama dengan 10 cm. Kita tulis pada tabel ini 10 cm. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui tinggi tabung T sama dengan 20 cm
volume tabung, V tabung, sama dengan 6.930 cm3, ditanya jari-jari. Kita simbolkan dengan R sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab, maka kita akan gunakan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Kita sudah memperoleh volumenya 6.930 cm3. Kita tulis di ruas kiri, pas di bawah tulisan volume tabung. Sama dengannya kita sejajarkan. Pi. Pi-nya, kalau jari-jari yang ditanya, kita kan tidak tahu nih, mau menentukan pi-nya menggunakan 22/7 atau 3,14. Maka, untuk soal nomor 4 ini, bisa kita lihat tingginya. Kalau tingginya ada kelipatan 7, maka pi-nya bisa kita gunakan 22/7. Di sini tingginya bilangan genap, tidak ada kelipatan 7. Oke, kita perhatikan lagi ke volume tabung. Kalau volume tabungnya bilangan genap, maka kita gunakan pi 22/7. Jika volume tabungnya ganjil ataupun bilangan desimal, maka kita gunakan pi 3,14. Karena pada soal nomor 4 ini, volume tabungnya bilangan genap, 6.930, maka bisa kita gunakan pi 22/7. Dikali R kuadrat. R-nya yang ditanya. Kita tulis tetap R kuadrat. Dikali tinggi. Tinggi tabungnya 20 cm. Lanjut, kita tulis ulang yang di sebelah kiri. 6.930 cm3 sama dengannya kita sejajarkan. Angka kita kalikan dengan angka. Angka sama angka kita dekatkan. 22 dikali 20/7. Dikali R kuadrat. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan memindahkan angka 7 ini ke posisi kiri, ke ruas kiri. Kalau pindah ruas atau pindah tempat, maka kita memperhatikan tanda operasi hitungnya. Dari pembagian, pindah menjadi perkalian. Sehingga bisa kita tulis 6.930 cm3 dikali 7. Sama dengan kita sejajarkan. Yang di ruas kanan kita tulis ulang. 22 dikali 20 cm dikali R kuadrat. Maka kita hitung dari ruas kiri. Kita kalikan dulu. 6.930 cm3 dikali 7. Hasilnya 48.510 cm3. Sama dengan 22 dikali 20. Hasilnya 440 cm dikali R kuadrat. Sama seperti yang di atas, kita akan menentukan R kuadrat, maka kita pindahkan angka 440 cm ini ke posisi kiri. Sehingga bisa kita tulis 48.510 cm3 dibagi 440 cm sama dengan R kuadrat. Dari perkalian, pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian. Maka hasilnya 110,25 cm persegi. Diperoleh dari 48.510 dibagi 440. Hasilnya 110,25. Cm3 dibagi cm, maka hasilnya cm kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Kita akan menentukan R. Di sini R kuadrat. Maka lawan dari kuadrat atau lawan dari pangkat 2 adalah akar. Maka yang 110,25 ini kita akarkan. Akar 110,25 cm kuadrat sama dengan R.
Di sini kita tulis R aja, jangan ditulis R pangkat 2 ya, karena di ruas kiri sudah kita akarkan. Lanjut, untuk menentukan akar ini, bisa adik-adik lihat di video Kak Dori sebelumnya, menentukan akar kuadrat atau akar pangkat 2. Hasil dari akar kuadrat 110,25 yaitu 10,5 cm, sama dengan R. Sehingga kita memperoleh R-nya sama dengan 10,5 cm. Kita bisa tulis pada tabel ini 10,5 cm. Sekilas kakak akan menjelaskan untuk memperoleh akar ini. Di sini kakak tulis ulang, 110,25 cm kuadrat sama dengan R kuadrat. Dibalik dulu ya, sama-sama dibalik. R kuadrat sama dengan 110,25 cm kuadrat. Jadi bisa kita tulis R sama dengan R kuadrat sama dengan, kita hilangkan dulu koma ini. Yang bilangan desimal bisa kita jadikan pecahan biasa. Perhatikan angka yang di belakang koma. Angka yang di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Maka kita jadikan penyebutnya per 100. Sehingga bisa dapat kita tulis 11.025 per 100. R sama dengan, lawan dari pangkat 2 adalah akar. Akar 11.025 per 100 cm kuadrat. Bisa kita tulis seperti ini. Akarnya kita pisahkan. Akar 11.025 per akar 100. Satuannya langsung aja cm. R sama dengan akar dari 11.025 adalah 105 per akar 100 sama dengan 10. Jadi kita tulis R sama dengan 105 per 10 cm. Per 10, maka kita jadikan desimal, di belakang koma 1 angka. Kita tulis dulu 105, baru hitung dari belakang 1 angka, baru kasih koma. R sama dengan 10,5 cm. Oke adik-adik, sudah paham ya? Di sini Kak Dori sudah menjelaskan 4 soal. Semoga dari 4 soal ini dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami. Terima kasih. Jangan lupa like video Kak Dori, komen, beri pendapat pada kolom komentar, share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.